Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du masah desa dari pada bisa yafqahu. Allahumma yanfa'una wa zidna ilman al-huda wa salaha ya alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji hanya milik semesta alam. Salawat tak lupa kita curahkan kita kepada suri tauladan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi. Bapak adalah Tuhan berikan kepada pada hari ini yang belum tentu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang. Yang pertama, nikmat yang paling utama iman. Karena di sana yang berikan iman. Belum Allah berikan kepada dia nikmat bagaimana indahnya berislam, bagaimana indah mengenal dan mempelajari agama Islam. Yang kedua, nikmat yang kedua adalah nikmat sehat. Nikmat sehat. Karena di sana ada orang yang sakit dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan sakit. Lebih lagi saudara tertimpa musibah. Dan nikmat selanjutnya selain nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, waktu luang, waktu yang insya Allah Allah berkahi. Karena kalau waktu luang, waktu saat banyak orang tapi enggak pernah sempat sesuatu yang kurang Allah. Insya Allah pertemuan kita pada hari ini insya Allah Allah berkahi. Karena Rasulullah SAW bersabda, man salakon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan. Jadi jalan paling cepat masuk surga itu adalah dengan belajar, berilmu, belajar. Gimana orang masuk surga kalau nggak punya ilmunya? Jadi sebenarnya kalau pengen masuk surga itu belajar. Kalau orang misalnya ditanya pengen masuk surga mboten? Pengen. Sinong mboten jenengan? Mboten. Ini keinginannya perlu dipertanyakan. Nah, Bapak Allah Subhanahu wa taala, dan materi pembahasan kita pada siang hari ini adalah tentang udzur yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Alasan apa saja yang membuat seseorang itu boleh nggak puasa? Karena sejatinya puasa wajib, tapi ada beberapa orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poin selanjutnya, perlu saya tekankan untuk pertanyaan itu berada di akhir pembahasan.
Jadi kalau punya pertanyaan disimpan rumiyin Bapak Ibu sekalian, dicatat di bukunya, biar bukunya ada coret-coretannya. Nanti kalau misalnya di akhirat ditanya sama malaikat, buktinya kamu belajar mana? Bukuku coret-coretan kabeh. Tapi coret-coretannya ampun gambar ya. Coret-coretan faedah atau ada sedikit tambahan. Yang pertama, alasan yang membuat seseorang itu boleh untuk tidak berpuasa. Pertama apa? Sakit. Sakit atau lanjut usia. Sini ada yang sakit mboten? Alhamdulillah mboten. Lanjut usia sedanten? Ada yang lanjut usia di sini? Nah, semua lanjut usia. Sakit fisik ya. Oh, berarti nggak merasa muda gitu. Masa ini lanjut usia. Mang usia ini pinten, Bu? Sweet 70. Lanjut usia. Ya, yang masuk kategori lanjut usia ini kepipun tuh? Hah? Itu. Atau yang sudah punya cucu. Oh, kalau sudah punya cucu belum tentu. Ada orang masih muda sudah punya cucu. Kalau begitu, kalau belum punya cucu, belum lanjut usia, ya nggak begitu juga. Sudah punya tanda-tanda, oh ya. Intinya satu, kulitnya merah. Oh, kalau rambut putih, Bu. Rambut saya sudah putih banyak. Nah, jadi yang pertama adalah orang sakit dan lanjut usia. Nah, apakah setiap sakit itu boleh membolehkan seseorang itu untuk tidak berpuasa? Tidak semua sakit itu boleh untuk tidak berpuasa. Misalnya orang sakit nopo? Hati. Sakit panu. Puasa mboten? Ya puasa. Sakit gigi. Puasa mboten? Puasa. Meriang, puasa mboten? Ya tergantung meriangnya apa. Ada yang meriangnya itu ya parah, ya mungkin nggak kuat puasa. Ada yang cuma meriangnya kasih sayang. Puasa. Di sini kebanyakan sakit dengkul. Kemudian napa mulai? Ada juga misalnya sakit. Lah nopo? Wih, saya meriang nih. Meriang. Dicek, meriangnya panas ya. Panasnya tinggi. Loh kok ini kayaknya sakitnya ternyata sepertinya sudah parah. Terus ditanya, dicek, dan jenenganku kok sakit panas. Panasnya kok tinggi itu kenapa? Wah, aku utangku akeh ya. Masa mboten ngaten niku? Greges. Hah? Dia puasa, tetap puasa. Makanya kan meriang bisa jadi karena meriang memang sakit beneran, atau meriang karena misalnya pusing mikirin utang yang banyak. Nah, tetap dia puasa. Nah, kemudian apa sakit apa yang membuat orang itu boleh untuk tidak berpuasa? Fayajuzu lil maridil ladzi yurja bara'uhu al-fitr. Yang pertama, sakit yang kira itu ada sakit parah, tapi ada kemungkinan untuk contohnya ya 4 hari masih mungkin kuat. Atau orang yang mungkin sakitnya di sini masih ada sembuh, yang ketergantungan dengan obat. Jadi kalau orang nggak minum obat saja orang tersebut itu sudah sembuh dari penyakit, maka dia
harus puasanya. Ketika sah yang untuk sembuh, maka dia harus menghenti puasanya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ayyaman ma'dudat, itulah hari-hari yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Faman kana minkum maridon aw ala safarin min ayyamin ukhar. Maka barang siapa ketika dalam Ramadan dia sakit atau dia min ukhar, maka dia harus ganti hari-hari lainnya. Artinya mengganti hari-hari yang dia tinggalkan untuk puasa. Faman syahida minkum yasum. Barang siapa, ini dalil yang kedua, barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, fal yasum, maka hendaklah, kalau itu kadang maka kita ini rasanya, makanya ketika Al-Quran memahami melalui bahasa terjemahan, karena membingungkan. Maka ketika kita misalnya, ketika kita baca terjemahan, karena mungkin kita belum bisa memahami secara langsung, kok maknanya begini, kita tanyakan, karena makna terjemahan ini sering rancu. Terjemahan apa saja seringkali rancu maknanya, maka harus kita tanya tafsirnya bagaimana. Maka fal yasum di sini, barang siapa yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka dikecualikan barang siapa yang ketika ternyata dia atau dia sedang bepergian fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka dia harus mengganti hari-hari yang ketika itu dia tidak berpuasa. Nah, permasalahannya begini Bapak Ibu sekalian. Ada seseorang yang dia sakit, dia misalnya dia sakit parah, tiba-tiba dia di pagi hari, padahal dia harusnya nggak wajib puasa. Tiba-tiba pas pagi harinya, misalnya jam 7 atau jangan jam 7 terlalu pagi, misalnya jam 11, kita tanya, Bapak jam mboten, Bapak puasa mboten? Bapak bukan jadwal minum obat. Jadwal minum obat saya nggak minum, karena saya ngerasa badan dan saya tidak begitu ketergantungan dengan obat. Jadi kalau misalnya nggak minum obat, ya telat-telat dikit nggak masalah. Dia kemudian niat puasa. Pertanyaannya, hukum asalnya kan tidak wajib puasa. Ketika dia berpuasa, bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya sah. Kemudian apa yang harus dia lakukan? Maka yang harus dia lakukan, dia tetap berpuasa, menyempurnakan puasanya sampai sore hari, walaupun dia tidak wajib untuk berpuasa. Ini permasalahan pertama. Kemudian orang sakit, karena dia sakit parah sehingga orang tersebut itu di buku nggak ada. Di buku nggak ada. Jadi memang sengaja saya
tambah beberapa tambahan referensi. Enak studi kasus. Ya. Kalau cuman sekedar teori itu kadang ngambang. Nah, yang kedua adalah misalnya seseorang sakit, kemudian orang tersebut itu karena dia sakit maka kan nggak wajib puasa. Kemudian orang tersebut makan. Dan ternyata setelah makan sembuh. Bagaimana hukumnya? Hukum yang pertama, dia setelah makan sembuh. Hukum pertama, dia harus mengganti puasanya di lain hari yang dia tinggalkan. Itu yang hukum pertama. Yang kedua, dia harus menahan sampai datangnya maghrib. Ikutan puasa. Nah gimana kalau misalnya dia mau makan? Boleh enggak? Ya boleh. Memang karena hukum asalnya dia tidak wajib puasa. Tapi makannya sembunyi. Maka permasalahan ini, orang yang awalnya sakit kemudian makan jadi sembuh, di antara ulama ada sedikit perbedaan. Ada yang mengatakan nggak apa-apa dia nggak puasa, mau makan ya silahkan makan. Tapi yang lain mengatakan dia disunnahkan untuk menahan. Jadi dia menahan itu ya ikut-ikutan puasa. Ya makannya ketika maghrib, ketika adat maghrib. Jadi ikutan puasa, atau bahasa kita etok-etokan poso, pura-pura puasa. Jadi kalau misalnya makan ya sembunyi. Jangan misalnya makan ya di depan orang puasa. Mau saya lagi lagi sakit Sakit apa? Haid itu juga sakit, masuk kategori sini haid. Karena haid itu juga darah kotor, sakit. Ini secara umum, walaupun nanti pembahasan haid ada sendiri. Mentang-mentang dia lagi mens, terus makan di depan orang-orang yang puasa, ya maka dia tetap nahan. Jadi kalaupun dia makan ya sembunyi-sembunyi. Orang malah pamer, misalnya bawa makanan, enak loh, wah es. Di siang hari bawa es misalnya kopior itu siang hari enak. Nah ini nggak boleh, seperti itu tidak boleh. Maka sakit di sini tidak semua sakit yang boleh untuk berpuasa boleh untuk tidak berpuasa adalah sakit yang parah. Yang boleh yang sakit parah yang mana ada kemungkinan untuk sembuh. Nanti dia harus mengganti atau sakit menaun. Nah, bagaimana kalau seandainya ada orang yang ketika dia puasa malah tambah parah sakitnya. Maka ketika itu kalau seandainya tadi kan orang sakit itu puasa. Orang yang sakit puasa itu puasanya sah. Tapi misalnya ada orang, ini studi kasusnya adalah orang sakit parah, ngeyel untuk puasa. Yang notabene tambah sakit. Kalau dia puasa artinya apa? Tambah sakit. Boleh nggak dia puasa? Ya. Boleh. Maka ketika itu haram bagi dia untuk puasa. Menganiaya. Haram bagi dia untuk puasa. Maknanya kalau dia hukum asalnya adalah wajib untuk tidak berpuasa. Kalau misalnya orang sakit parah yang mungkin sembuh
atau misalnya dia sakit tidak berpuasa, tapi misalnya sakit ketika puasa sakitnya malah tambah parah, maka di sini hukum dia untuk tidak berpuasa wajib bagi dia. Artinya ketika dia puasa dia untuk sembuh, untuk orang orang yang sakit yang sakit tua bertahun-tahun kayaknya berpuasa. Bagaimana? Apakah dia harus merasanya? Yang dia ketika dia adalah dengan membayar setiap satu orang miskin setengah sok. Hayo, kita sudah lewat zakat. Satu sok itu mbak. Apa ya? 8 kilo. Iku nang gone jak. Satu sok. Satu sok 2,5. Anggap berarti setengah sok pinten? Ngasih makan orang yang kira-kira 1/4 kilo. Itu pendapat yang lebih enak. Karena ada yang mengatakan ya misalnya kasih makan, misalnya intinya makan dan minum bisa dikiaskan. Makanya saya itu pernah mengatakan bisa dikiaskan dengan orang sekali makan berapa. Makan 11.000, makan sama minum 15.000 kenyang. Kalau dipikir-pikir ini kurang, jalan yang kurang selamat gitu loh. Jalan tengah-tengahnya kurang pas. Karena apa? Bisa jadi namanya orang ngasih makan. Masyarakat kita itu kalau ngasih bukan hanya cuma makan pagi, makan siang juga, 2 kali makan paling enggak. Itu baru dianggap masih makan orang. Di sebagian masyarakat kita begitu. Jadi biar lepas dari karena adat di suatu daerah itu juga memiliki peranan hukum dalam fikih, maka paling enak adalah tadi pakai ukuran takaran. Kalau misalnya sekali ngasih makan itu sudah cukup dengan setengah sok, juga yang mengatakan satu. Ya kalau pengen enak ya biar daripada ini setengah sok, buku ini setengah sok, itu adalah satu sok. Ya kalau pengen enak, walaupun ada yang ngomong setengah sok itu kalau bahan pokok makanannya ini, kalau beras itu satu sok.
Berarti kita ambil sehari ngasih makan itu 2,5 kilo. Mateng apa mentah? Ya mateng, ngasih makan orang kok mentahan. Banyak banget. 2,5 kilo kan banget tuh. Banyak. Iya. Iya. Satu hari loh. Satu hari loh satu orang segitu. Nggak apa-apa. Ya masih orang. Ada anak kurang. Ya kalau misalnya Ini kan ukuran tiap bangsa Nih, ini- beda-beda ya. kalau kita ngikut buku ini setengah sok. Setengah sok itu artinya 1/4. 1/4 kilo ngasih makan orang sehari. 1/4 mateng. Ayam gorengnya Ayam goreng ya banyak pak. 1/4. Ya kalau misalnya kalau satu sok kebanyakan, ya kita ngambil yang apa namanya rendah aja lah. Ya sudah ngasih makan orang 1/4 kilo. Belum itu belum pakai lauk gak nih? Pakai kan? Ya iya nah ngasih makan orang Bawa bu. buah kan Pak? Bu kamar apa tuh? ngasih makan orang bu. Ini bukan ngasih makan. Atau misalnya pertanyaannya, ya namanya makan. Makan itu, makan menurut kita itu makan itu pripun toh bu? Ya ada makanan, ada nasi, ada lauk, ada sayur. Iya. Minum ya enggak? Iya. Ya udah, begitu. Setiap makan Berapanya nggak nasi usah. padang. Sehat. Oh, makanya nek dipikir-pikir, iya bener gitu loh. Basnas itu ketika dikonversikan ke uang, Basnas itu berpendapat sehari kalau nggak puasa itu senilai 5.000. Iya, kalau tadi benar. Tapi kalau dihitung itu ya benar. Dan ini adalah apa namanya pendapatnya madhab Syafi'i. Karena saya semalam itu baca, mikir-mikir, kira-kira nanti pertanyaannya apa ya? Oh begini. Saya ngira, oh ya ini begini. Jaga nih bu. Nanya kakak kelas saya, Ustaz, ini kalau begini ya nggak ini. Oh iya. Wah ini khilaf. Kalau khilaf, kalau antum ngomong pakai ini, nah orang pasti nggak pas gitu. Pakai yang madhab Syafi'i. Nah madhab Syafi'i itu mengatakan patokannya adalah ukuran tadi, timbangan. Karena apa? Kalau ngasih makan orang kan di kita ya makan nasi, lauk, minum, Buah. nasi, buah atau apalah. Itu ketika dikonversikan seperti itu bisa jadi apa? Nasinya cuman sedikit. Kemudian lauknya itu ala kadarnya. Iya kan? Ngasih makan kan? Iya. Tapi iya juga ya. Ya kalau cuma sekedar ngasih makan itu kurang pas. Maka lebih enak pakai takaran. Nah, takarannya ya kita ambil nih, sepakat ya setengah sok saja. 1/4. Karena kalau satu sok itu 2,5 kilo ya kebanyakan. Kilo itu satu magicom pak. Iya benar. Bisa makan. Iya. Dino Iya. Itu kan kalau Agak nggak mau bazir itu. kalau enggak. lauknya anu yang berat-berat apa biasanya? Berat-berat ya, Gedangnya kan apa? Gedang. Timun, Nah, makanya kan 1/4 kilo itu misal nasinya kalau misalnya 1 kilo itu udah bisa buat satu rumah 5 orang. Ya bisa misalnya yang beli misalnya nasi padang versi jumbo itu 1/4 kilo insya Allah ada. Berapa lebih pak? Nah, Kilo itu banyak loh. Aku tuh masak sebentar aja 1 hari nggak pernah bisa nimbang habis. bu satu apa namanya paket nasi padang? Ini maksud di ukuran ya. Nasi makan tukang ya, Iya. sehari itu 5-6 orang sama kita. Iya kalau ini tukang bu. Iya, sehari itu Ya. paling 1,5 kilo. Ya. Sehari Satu loh. kali Iya makan. benar Ya. ini tukang.
Iya. Ini tukang. Ini bukan tukang, Bu. Iya, maksudnya gitu. Oke gitu, udah oke gitu. Ya itu kan tukang. Banyak. Ini syariat. Ya namanya tukang itu kan bukan muamalah, terserah mau gimana. Maksudnya mungkin ini udah banyak gitu. Banyak gitu loh. Ya kalau tambah banyak kan malah enak, Bu. Lah ya itu apa yang telur. Nah, kalau tambah banyak malah tambah bagus. Orang miskin kenyang. Maju apa maju. Nah, Pakai ganjarannya. ukurannya sama nih yang sakit kurang nggak Kenapa? punya. Dia tidak kebuang. Ya kalau misalnya orang nggak punya, orang miskin, kan pernah kita bahas nih. Nah ternyata kalau dia orang miskin, pertanyaan nanti aja lah. Wah, iya. Saya nanti. Dia jawab sendiri. Dia tanya. Ini pertanyaannya Iya. kita simpen dulu. Ya simpan. Selak beduk. Nah makanya orang yang misalnya dia bayar fidyah, maka dia harus yang kemungkinan dia itu sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh. Maka dia harus membayar fidyah. Setiap hari dia memberi makan satu orang miskin. Karena apa? Kenapa kok harus memberi makan sehari satu orang miskin? Karena begitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan yang dia makan itu diberikan kepada kadar makan yang dia tadi ketika dia berpuasa. Orang puasa makanya banyak orang puasa banyak, itu jawaban di situ. Jawabannya di situ. Gorengan. Makanya kan takarannya nopo? Takarannya pakai sok 1/4 kilo. Ya namanya orang makan ya banyak. Berasnya aja Ustaz itu. Ya nanti berasnya mungkin Silongnya tadi baluh. dikasih lauk gitu. Intinya Tapi berasnya takarannya tetap. begitu. Berasnya tetap atau sebagian beras dijadikan Sebagian beras, bisa beras sebagian beras. dijadikan lauk, buah gitu Bisa sebagian beras, sebagian ini itu masih masuk Cukup. nalar. masuk akal. Iya. Makanya ketika dikonversi 50.000 masuk akal. Yaqulul amma syaihu alam yatik siyama qad atama Anas bi'dama kabura aman au amaini an kulli yawmin miskina. Adapun bagi orang yang sudah lanjut usia sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa, maka sesungguhnya Anas bin Malik ini adalah sahabat Nabi yang paling sepuh hitungannya. Beliau masuk Islamnya muda. Ketika masuk Islam, sahabat-sahabat itu sudah pada sebagian sudah ada yang tua, sebagian sudah pada dewasa. Anas masih kecil. Tapi uniknya apa? Anas bin Malik ini sahabat terakhir Nabi yang meninggal. Karena usianya sampai 110 tahun. Jarang-jarang loh sahabat itu usianya segitu. Kalau tidak percaya, Bapak Ibu bisa dicek usia sahabat itu ya antara 60, 70, 50, 40. Jarang yang 70 aja udah jarang. Ya Anas bin Malik ini 110. Karena apa? Rasulullah SAW mendoakan kepada beliau agar umurnya panjang, anaknya banyak. Ada yang siap didoakan umurnya panjang, anaknya banyak. Nah, anaknya banyak, isi sopor. Anas bin Malik ini anaknya banyak. Sampai dikisahkan ada apa ya? Karena usianya panjang sampai ketemu generasi setelahnya. Karena kan hitungan satu generasi itu satu abad. Iya kan? Kalau udah beda, itu udah beda generasi lagi. Hitungannya satu abad. Anas bin Malik itu 110. Anaknya intinya banyak Pak. Wallahu ta'ala alam, saya tidak tahu secara spesifik. Dan anaknya banyak. Hitungannya orang zaman dulu anak banyak itu banyak banget. Lah wong saya nanya sama simbah saya, "Mbah,
Dulu anak Simbah itu banyak apa dikit-dikit. Dikit padahal tak hitung. Bapak saya anak nomor 9. Itu katanya dikit loh anaknya. Simbah saya. terhitung. Intinya kalau banyak ya entah iya berapa lah. Umurnya banyak, umurnya panjang, anaknya banyak. Tapi yang terlepas dari itu bukan masalah umur panjang atau anak banyak. Hidupnya berkah, umurnya berkah. Ada yang siap didoakan umurnya panjang? Berkah. Makanya yang penting itu berkahnya, bukan masalah panjang pendeknya. Begitu juga dengan harta. Ya kalau hartanya sedikit tapi berkah, lebih baik punya duit 1.000 rupiah berkah daripada 1 T nggak berkah. Pilih mana Bu? 1.000 atau 1 T? Satu saya tapi berkah. 1 T tapi berkah. Nah itulah manusia. Manusia itu apa? Pengen ini serakah. Makanya dikatakan Rasulullah pernah bersabda, kalau seandainya manusia itu dikasih 1 gunung emas, masih pengen gunung emas setelahnya. Jadi faedah dari hadis tersebut, ngejar dunia itu rentek. Buktinya apa? Kita udah kaya, lihat orang lebih kaya, pengen lagi. Wes oke, wes duwe pengen main. Nah, Anas bin Malik ini usianya 110 tahun. Nah, ketika Anas bin Malik ini sudah lanjut usia, sehingga puasa, maka ketika itu Anas bin Malik, beliau tidak berpuasa. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau memberi makan orang miskin setiap hari. Berapa? Nisfu sok, yaitu setengah sok tadi. Setengah sok tadi artinya 1/4 kilo. Misal 1/4 kilo, kalau dimasak itu bisa buat berapa orang Bu? Satu rumah 5 orang ya. Bisa 3 kali makan, cukup? Itu bisa misalnya nasinya 1 kilo tuh kadang bisa 12 sama 15 ya orang. ini apa namanya 1/4 kilo itu 1 orang untuk 1 orang. Nah, bagaimana kalau seandainya tadi permasalahannya adalah orang tersebut misalnya orang miskin. Lah kalau ngasih makan segitu ya nggak mampu. Dan ternyata dia misalnya nggak puasanya selama 10 hari. 10 hari dikali 1/4 kilo. Artinya dia harus 12,5 kilo. Berapa rupiah beras? Tergantung beras ya. Beras sekarang sekilo berapa? Yang mentik wangi? Mentik wangi 13.000. 13 ya. 12,5 15 lah utak. Kemudian super 12,5. Biasa 10.000 itu yang biasa, yang pecahannya banyak. Akeh menirnya. Nah itu 10.000 sekarang. Nah, bagaimana kalau seandainya dia nggak bisa untuk bayar tadi karena harus mengeluarkan 12 kilo, padahal dia miskin. Nah, kita pertanyaannya, kalau seandainya orang nggak puasa kan dia bayar fidyah. Fidyah ini diberikan kepada siapa? Kembali ke dia. Kepada siapa? Kembali ke dia. Kepada siapa? Kepada orang miskin. Iya. Lah dia miskin. Ya balik nah. Sendiri berarti Tapi cari dulu siapa toh ada yang lebih miskin daripada dia. Berusaha dulu. Iya. Ya kan miskin, kaya, tidak. Ada orang merasa miskin. Ada apa? Oh, saya miskin. Ternyata apa? Memang rumahnya gede, tapi tanahnya ombo. Ada nggak? Ada. Ada. Makanya
istri saya itu pernah nanya, wah kalau misalnya orang dapat subsidi pemerintah, hitungannya itu di rumahnya juga ya. Nah, makanya miskin itu ya tidak dilihat. Ketika kita bahas masalah zakat, kata ini lebih punya penghasilan yang miskin itu penghasilan, tapi apa? Tidak cukup. Dia tidak bisa. Kalau itu setengahnya aja nggak. Kalau misalnya kebutuhan hidup manusia sehari, misalnya sehari 100, penghasilannya itu cuma 80.000, dia masuk kategori miskin karena tidak mencukupi kebutuhan seharinya. Tapi kalau misalnya fakir, nggak sampai tengahnya, itu fakir. Nah, kalau misalnya orang rumah gede, reyot, tanahnya berhektar-hektar, miskin bukan? Enggak. Makanya perlu dicek. Karena kalau masalah ngomong miskin, semua orang ngaku miskin. Iya. Kalau ngomongin masalah miskin, saya miskin. Karena apa? Biar dapat bantuan. Padahal ketika dicek, ini kejadian Bapak ada biar pas satu masalah. Saya sih niatnya itu dua. Jadi kejadiannya itu ada wali santri kan keringanan ke pondok karena dia merasa tidak mampu untuk bayar biaya. Untuk itu ya kita itu mahal. Pondok itu mahal. Ketika kita kalkulasi sebenarnya murah. Nah, iya. Coba misalnya ibu sehari makan itu berapa dikali sebulan. Belum gaji ustadznya, belum gaji tempat tinggalnya, belum ini belum itu, murah. Misalnya ya murah bu. Misalnya ibu kasih anak nih 1,5 juta, kamu hidup sana, nggak bisa. Ngontrak aja di Jogja paling nggak 1 juta belum makannya. Makanya katanya murah. Wale anake sing ngekeki bapak ibune sing mondok. Nah, ada kejadian di pondok, dia orang wali santri ini meminta keringanan kepada pondok. Ustaz, saya nggak bisa bayar SPP. Akhirnya apa? Nunggak. Karena dia kan minta keringanan, pertamanya nggak dikabulkan. Dilihat minta keringanan lagi nggak dikabulkan. Sampai akhirnya nunggak SPP selama 3 tahun. Karena nunggak SPP selama 3 tahun, akhirnya pondok meloloskan. Kasihan nih kayak 3 tahun SPP enggak, udahlah. SPP. Tapi lama-lama ada kecurigaan pihak pondok. Ada yang cek rumahnya, didatangi. Ternyata apa Bapak Ibu sekalian? Rumahnya itu tingkat 2, mobilnya ada 3. Ada kejadian seperti ini. Dan itu ternyata nunggak bayar SPP selama 3 tahun. Inilah resikonya jadi orang wong ngaji, resiko ini ngene iki Bapak Ibu sekalian. Dihusnudoni ya. Wis apa-apa kan ini ibadah gitu loh.
Memang dikira ustadz di pondok nggak butuh makan. Punya anak istri. Saya ngomong begini karena saya pernah di pondok, Bu. Sekarang saya udah nggak di pondok, saya nggak ngajar di pondok lagi saya. Saya sudah nggak ngajar di pondok ya. Di pondok. Oh iya di pondok ya. Oh iya benar. Saya per Januari udah nggak ngajar di pondok saya. Karena ya bukan karena apa-apa. Karena lihat orang-orang wali santri itu kadang mangkeli gitu loh. Jadi pondok awalnya tabrakan. Saya nggak bisa ngajar udah. Ya semoga Bu. Maka itulah ini problematika Bapak Ibu sekalian. Sebagian orang itu ketika memondokkan anak, pengen anaknya itu pulang jadi anak yang soleh. Tapi nggak mau peduli dengan pendidikan anak di rumah. Ketika di pondok diajarkan ngafal Al-Quran, capek-capek ustadznya ngoyak-ngoyak. Ya karena saya kebetulan saya ngampur rumah tahfidz. Di rumah tahfidz saya ngoyak-ngoyak cepat ngafalan, sebulan harus 2 juz. Alhamdulillah sesuai target. Ketika liburan, ya Allah, tiap hari depan TV mainan. Kapan ngulangi hafalannya? Memondokkan anak bukan hanya sekedar naruh anak di pondok. Dah, pokoknya saya pengen anak saya punya hafalan Al-Quran sekian, punya hafal hadis sekian, jadi anak yang soleh. Kita ketika di rumah nggak pernah nelpon anak kita ketika di pondok. Itu namanya bukan pondok, Bu. Penitipan anak. Iya. Di penitipan mampu. Penitipan anak itu pokoknya tahun ini beres gitu, nggak mau tahu. Padahal tugas orang tua itu tidak berhenti di situ saja. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, alhamdulillah. Monggo. Ini Orang tua yang sudah nggak maksudnya kalau sakit kan nggak pasti tapi bayar fidyah. Sudahnya itu harus membayar puasa lagi enggak? Boten. Enggak, karena emang asalnya dia nggak mampu puasa, udah sepuh nggak bisa puasa, dipaksa puasa. Oh iya, kriterianya sepuh tadi loh Ustaz. Kalau kata WHO kan 60 tahun itu Cepo. lansia. Yeah. 55 ya? Kalau WHO kan 60 tahun lansia. Tapi Sepuh kok ini kita semua 60 ini kuat KP gitu. masih kuat puasa kan? Puasa semua kan di sini. Insya Allah. Jadi kategori yang nggak mampu puasa, ketika orang tersebut itu puasa, malah membahayakan dirinya, malah tambah sakit, nggak kuat. Atau juga bisa masuk kategori sepuh di sini orang yang memang duduk aja susah. Enggak. Kalau misalnya Ustaz, saya duduk bisa tapi senderan. Oh, itu belum. Artinya ukurannya kualitatif ya. Berarti Kualitatif. harus bayar. Kalau maunya saya sakit. Yeah. Sakit tapi misalnya ibu nggak bisa untuk ganti, maka nanti harus nggak bisa ganti puasanya. Ya belum diganti sih tapi udah bayar fidyah. Ya kalau misalnya asalnya itu nyoba dulu, Bu. Asalnya kan dicoba dulu. Tetap diperlihatkan usaha. Usaha dulu. Kira-kira saya Mampu mampu nggak? Oh, kalau nggak mampu ya sudah, berarti saya masuk kategori fidyah tadi. Makanya bayar fidyah di sini itu tua itu relatif. Ada orang yang 60 tahun sudah nggak bisa, di sisi lain ada 9 tahun puasa. Maka baru coba saya bisa puasa. Misalnya ketika Ramadan, wah
nggak puasa, udah di luar bulan puasa lihat luar berpuasa, wah ternyata podo wae ora kuat. Artinya ketika dia nggak kuat, dia langsung pindah ke bayar fidyah dan dia tidak perlu ganti puasa yang dia tinggalkan karena tersebut sudah dicukupi melalui bayar fidyah. Kecuali kalau ternyata juga kuat puasa karena ketika pas Ramadan dia lagi sakit, badannya lagi nggak enak, di luar Ramadan badan segar, puasa ternyata kuat, maka dia dengan ganti puasa tidak bayar